Jadi vektor ini ya sebenarnya sudah dipelajari di kelas 10 apa 11 ya kalian di materi fisika tapi ya. Nah, jadi di matematika ini kita pelajari di kelas 12. Nah, jadi mudah-mudahan masih mengingat apa yang dimaksud dengan vektor. Jadi vektor kalian baca aja di LKPD ya, adalah ruas garis yang berarah. Jadi dia bukan hanya garis biasa, misalkan kayak gini. Nah, ini kan ruas garis ya, tapi ada arahnya. Nah, jadi ada arahnya. Jadi di situ yang kalian perlu tekankan ada arahnya. Oke, misal di sini ada titik A, terus ini titik B. Maka kita sebut ini sebagai vektor AB. Ya, dari titik A menuju ke titik B. Nah, ada arahnya. Kalau misalkan kita balik, ya saya gambar lagi, panjangnya sama, cuma kita balik arahnya nih. Nah, kita balik arahnya. Nah, ini kan dari B menuju A, ya kan? Berarti nulisnya vektor BA. Jadi vektor AB itu tidak sama dengan vektor BA. Kalau panjangnya sama ya, panjangnya sama, namun arahnya beda. Nah, jadi di sini kita harus memperhatikan arahnya juga. Sebentar ya, siswa barunya nggak bisa masuk katanya, padahal sudah. Yang lain aman aja kan kalian waktu masuk ya? Udah saya buka, nggak perlu di admit, udah langsung masuk aja. Nah, jadi arahnya terbalik, maka vektornya disebut berbeda. Misalkan vektor AB ini saya tulis dalam satu huruf, misalnya vektor A kecil kayak gini. Nah, itu juga boleh ya. Jadi bisa dinyatakan dengan dua huruf besar, A-nya ini sebagai awalnya, sedangkan huruf B-nya sebagai titik akhirnya. Sampai di mana gitu. Nah, itu bisa ditulis jadi satu huruf kecil. Nah, misalnya A kecil kayak gini, vektor A. Jadi si AB tadi vektor A. Nah, maka si BA ya dari B ke A karena arahnya terbalik ya, awal dan akhirnya kan tertukar. Nah, berarti itu negatif A. Nah, jadi ada tanda negatifnya. Nah, oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya maksud vektor. Sekarang kita ke jenis-jenis vektor dulu ya. Vektor posisi. Nah, ini sering dipakai. Vektor posisi. Vektor posisi ini penting ya, terutama terkait dengan koordinat titik. Nah, awalnya ya, titik awal itu di titik 0,0. Bisa kita sebut sebagai titik O, titik pangkal koordinat 0,0. Selalu seperti itu. Misal kita punya koordinat titik koordinat titik A 1, 2, 5 misalkan. Nah, maka kita tulis vektornya ya, vektor posisinya OA. Nah, boleh dalam bentuk baris 1, 2, 5 atau ditulis jadi vektor kolom kayak begini 1, 2, 5. Nah, jadi diawali dengan huruf O ya. Artinya mulainya di O, di akhirnya titik A tadi. Jadi ditransfer ke vektor posisi penulisannya. Nah, ini kan tiga komponen. Nah, misalnya dua komponen, berarti koordinat kartesiusnya biasa aja 2, 3 misalkan. O, B. Nah, jadi ini terserah aja nulisnya kayak gimana, apakah bentuk baris atau kolom. Nah, mulainya dari O ya,
vektor posisi. Yang kedua punya apa lagi kita? Vektor vektor satuan ya. Mungkin saya terbalik-balik ya, tidak sama dengan LKPD ya. Oh ya, vektor nol. Nah, vektor nol dulu sebelum vektor satuan. Vektor nol itu berarti semua komponennya nol. Biasanya disimbolkan begini. Nah, ada garisnya ya. Isinya tuh nol semua. Nol, nol. Nah, ini kalau dua dimensi. Kalau tiga dimensi berarti nolnya tiga buah. Nah, gambarnya ya kalau digambar itu hanya berupa titik ya, hanya berupa titik. Karena nggak punya panjang. Nah, tidak ada panjang vektornya, titik aja. Terus vektor satuan. Nah, vektor satuan ini berarti panjangnya satu. Nah, nanti lebih spesifik ya. Insya Allah mudahan sampai ke sini panjangnya satu satuan. Diajari cara mencari vektor satuan. Terus juga vektor basis. Nah, vektor basis. Nah, biasanya vektor basis ini ya ini sekedar cara penulisan aja ya, penulisan vektor. Nah, vektor basis ini vektor satuan ya sebenarnya vektor satuan, tapi dia searah dengan sumbu koordinat. Nah, nanti dibaca di LKPD-nya ya. Vektor satuan, terus dia searah sumbu koordinat. Nah, misalkan yang di ruang dua dimensi, di ruang dua dimensi saya gambar kayak gini ya. Nanti vektor satuannya kan ada yang searah sumbu X, ada yang searah sumbu Y. Misal di sini ya, oh, saya ganti warna ini biar jelas. Nah, di sini. Ini misalkan panjangnya satu satuan nih. Nah, searah dengan sumbu X. Nah, ini sebutannya adalah vektor I. Nah, ini namanya vektor basis I ya. Terus ini yang searah dengan sumbu Y. Nah, ini juga panjangnya satu satuan. Ya, panjangnya satu satuan, tapi searah sumbu Y disebut vektor J. Nah, kayak gitu. Ya, lalu apa ini komponen-komponennya? Nah, komponennya mudah saja diingat ya. Yang I itu satu 0. Sedangkan J 0 1. Nah, misal kita punya vektor U. Vektor U adalah 3 5. Nah, ini bisa kita ubah cara penulisannya menjadi 3I ditambah 5J. Nah, ditulis jadi seperti ini. Nah, jadi maknanya tuh sama gitu dengan yang pakai vektor kolom 3 5 tuh sama aja. Nah, kalau yang di tiga dimensi, nah itu ada tiga macam vektor basis. I 100, J 010, dan K 001. Nah, contohnya ya, misal saya punya vektor V 4 5 6 misalkan. Nah, ini kita tulis jadi 4I tambah 5J ditambah 6K. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalnya di sini negatif nih, 4 negatif 5 6 misal. Saya ubah sedikit biar ada negatifnya. Nah, ini ganti jadinya. Yang di tengah itu menjadi, sorry, hapus semua. Yang di tengah jadi min 5J. Nah, jadi tanda negatifnya ikut. Nah, ya. Nah, ini cara ngubah tulisan vektor aja sih. Jadi kadang soal dalam bentuk pakai yang IJK kayak gitu, atau bisa juga dalam vektor kolom. Nah, sampai sejauh ini bisa dipahami kah yang siswa baru, Quinta, Abe, Iya, Ibu. gimana? Bisa, Iya, Bu.
Ya, aman aja. Aman, Bu. Ya, Bu, aman. Ya, oke. Nah, sekarang kita mulai ke hitung-hitungan ya. Oke, kita mulai. Hmm, mungkin yang penjumlahan vektor aja dulu. Nah, ini misal, misal ada vektor kayak gini, terus ada yang kayak gini. Nah, ini saya kasih nama vektor A, ini vektor B. Nah, kita mau menjumlahkan vektor A dan vektor B. Ya, satu penjumlahan. Ini udah masuk operasi hitung ya. Nah, ini cara yang secara geometris. Sebenarnya ada dua caranya, pakai cara segitiga atau cara jajar pinjang. Tapi saya lebih suka pakai cara segitiga. Nanti kalian lihat di LKPD-nya ya. Nah, saya biasanya kayak gini. Habis itu tambah lagi B. Nah, itu ikuti aja gambarnya itu. Nah, ini vektor. Nah, maka yang jadi jawabannya ya vektor A tambah vektor B itu di sini. Kalian misalkan mulainya dari sini ya. Nah, ini akhirnya di sini ya kan. Udah kita kasih nama aja biar enak. Vektor A tadi A sampai P misalkan. Lalu P ke Q. Nah, berarti penjumlahannya itu di sini. Nah, yang ini yang warna merah ya. Nah, jadi vektor A tambah B. Seperti ini. Dari A menuju Q. Jadi awalnya di mana, akhirnya mana gitu. Kayak anggaplah kayak jalan-jalan kayak gitu kan ada peta. Nah, tapi ini sempat singgah di P dulu gitu. Nah, jadi bisa kita ubah nih cara nulisnya juga AP, vektor AP ditambah vektor PQ itu jadi AQ. Ya, jadi ini ada yang secara geometris pakai gambar, ada juga nanti secara aljabar hitung-hitungan. Nah, untuk hitung-hitungannya gampang aja sih kalau kalian masih ingat penjumlahan matriks. Misal ya komponennya X1 Y1 nih misal. Vektor pertama X1 Y1, vektor kedua X2 Y2. Nah, jadi cara menjumlahnya ini yang secara aljabar ya. Gampang aja. Komponen pertama ditambahkan X1 tambah X2, terus komponen kedua ditambahkan Y1 tambah Y2. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu cara menjumlahkan dua vektor. Nah, jadi bisa pakai gambar, bisa juga pakai secara aljabar. Nah, itu tadi penjumlahan, kita coba ke pengurangan. Pengurangan. Ya, saya gambar koordinat kartesius, sembarang aja. Ini titik O atau 0,0. Terus di sini ada A, ini ada B. Saya kasih panah, panah ya. Nah, kita mulai dari OA. Jadi O ke A jalan gitu kan. Ditambah A ke B. Nah, nah ini masih penjumlahan nih. Kayak yang tadi. O tambah O ke A ditambah AB gitu. Maka itu sama aja kan dengan O ke B. Ya kan? Dari O ke A lanjut lagi A ke B. Nah, sama aja dengan O ke B itu. Ini ya. Nah, lalu misalkan kita pengen cari AB, mau langsung nih, gimana sih cara mendapatkan si AB? Nah, dari A ke B. Jadi si AB itu kan sama aja dengan OB dikurang OA. Nah, lawannya penjumlahan kan pengurangan. Ya, lawan penjumlahan adalah pengurangan. Jadi AB adalah OB kurang OA. Nah, ini sering terpakai ya, sering kita gunakan untuk menjawab soal-soal, terutama yang terkait dengan koordinat titik. Nah, jadi kita menyatakan dalam bentuk vektor posisi. Begini. Jadi AB adalah OB kurang OA. Ya. Misal lagi nih, misal
mau ditanyakan AC, mau ditanya AC. Nah, kita bisa menyatakan menjadi OC kurang OA. Nah, baru nanti dilanjutkan ya, kalau sudah diketahui angka-angkanya berapa gitu. Jadi harus terbalik cara penulisannya. OC kurang OA. Misalnya lagi BC. Nah, kalau BC gimana? OC dikurang OB. Nah, jadi kita menulis dalam bentuk pengurangan dua buah vektor posisi. Ya, ingat ya, vektor posisi itu mulainya dari O. Tadi ada di awal ya, vektor posisi itu mulainya dari O. Makanya nih OC, OA kayak gitu kan. OB gitu ya. Nah, ini nanti kalau udah ke soal akan lebih jelas. Cara mengurang kayak gimana cara mengurang? Nah, cara mengurang, misalkan kita ada dua vektor, itu sama aja kayak penjumlahan. Sama aja kayak penjumlahan. Mirip ya. Nah, ini nanti saya pakai angka ya, saya kasih contoh. Cara mengurangnya langsung aja. Komponen pertama, X1 dengan X2 kan kurang. Komponen kedua, Y1 dengan Y2. Nah, ada tinggal dikurang aja. Nah, pokoknya mirip lah kayak matriks, nggak ada rumus macam-macam. Nah, oke, kita coba dengan contoh soal ya. Koordinat. Oke, ini contoh soalnya. Kita mau cari vektor AB. Nah, diketahui ada dua titik ya, dua titik dalam tiga dimensi ini karena ada tiga komponen. Nggak perlu pakai gambar karena lumayan rumit kalau gambar tiga dimensi. Nah, koordinat A sekian-sekian dan B sekian. Nah, bagaimana menentukan vektor A, B? Nah, kita bisa memanfaatkan pengurangan dua vektor tadi. Ya, kita transfer ke vektor posisi. Nah, ini yang ditulis duluan OB. Ya, OB dulu kurang OA. Nah, hati-hati ini ya, harus terbalik. Nah, saya biasanya nulisnya dalam bentuk kolom. Kalau mau bentuk baris juga tidak apa-apa. Nah, lalu kita input datanya 357 dikurang, masukkan yang A, 2, 5, negatif 8. Nah, lalu kita kurangkan aja. 3 kurang 2. Saya langsung saja ya. 3 kurang 2, 1. 5 kurang 5, 0. 7 kurang negatif 8. Nah, hati-hati dengan double negatif. Berarti 7 tambah 8. 15. Nah, ini ya. Kita nggak usah pakai gambar ya. Yang secara aljabar aja. Karena pakai gambar lumayan ribet 3 dimensi. Nah, seperti ini cara pengurangan. Nah, jadi diubah ke dalam vektor posisi, urutannya harus terbalik. OB kurang OA. Ya, gampang ya. Nah, misal saya tambah lagi nih, yang diketahuinya tambah lagi ya. Ada C, misalkan 1 min 4, 2. Misal. Nah, ini saya kasih lagi soal yang lain. Anggap A, ini anggap nomor B. B tambah BC. Nah, ya AB ditambah BC. Nah, BC-nya kan kita belum ada nih. Nah, kita BC-nya belum ada. Ya udah kita cari dulu BC-nya. Misal di sini. BC. Nah, kayak tadi lagi caranya ya. OC kurang OB. OC. Nah, masukkan C. 1, negatif 4, 2. Kurang OB. 3, 5, 7. Hati-hati mengurangnya. 1 kurang 3.
negatif 2, min 4 kurang 5, min 9, 2 kurang 7, min 5. Nah, dapat sudah BC-nya. Nah, berarti bisa kita menjawab soal ini tadi. AB adalah 1, 0, 15. Sudah kita cari. Tambah BC. Min 2, min 9, min 5. Nah, tinggal kita jumlahkan. Nah, ini penjumlahan ya, yang kedua ini. 1 tambah negatif 2, berarti 1 kurang 2 ya, min 1. 0 tambah negatif 9, min 9. 15 tambah negatif 5, 10. Nah, sudah. Oke, seperti ini ya. Adakah cara lain? Nah, ada. Nanti kalau misalkan kalian sudah mahir ya menggunakan vektor, sebenarnya nggak mesti harus kayak gini. Nah, dengan soal yang sama, kita coba dengan cara lain ya. AB tambah BC. Nah, ini pakai konsep penjumlahan. Yang kayak tadi, A ke B dulu ya kan. Lalu terus B ke C. Ini ilustrasi saja ya. Nah, AB tambah BC. Sama aja dengan AC. Ya kan, awalnya di A, berakhirnya di C. Nah, sama aja dengan AC. Lalu si AC itu gimana? AC kan belum ada ya, kita belum punya. AC ini bisa kita cari menggunakan OC kurang OA. Ya kan? Nah, kita coba ya, kita cek bener nggak nih hasilnya sama. OC kurang OA. OC-nya 1 min 4, 2. OA 2, 5, negatif 8. Nah, tinggal kita kurangin. Nah, ini yang pakai versi pengurangan berarti. Karena saya bawanya ke AC. Oke, kita kurang ya. 1 kurang 2, negatif 1. Min 4 kurang 5, min 9. 2 kurang negatif 8. Berarti 2 tambah 8, 10. Nah, lihat. Sama kan jawabannya? Negatif 1, negatif 9, 10. Nah, jadi beda cara tapi hasilnya sama. Oke, segitu dulu ya. Gimana Quinta? Ya, Ibu. Yang ketiga adalah perkalian. Nah, tapi perkalian di sini terbagi dua nanti. Yang ketiga perkalian vektor dengan skalar. Skalar ini artinya bilangan real, ya. Bilangan real. Ada angka, terserah mau apa aja angkanya bebas. Nah, jadi misalkan nih, K, bilangan realnya nih K, dikali dengan vektor A. K kali, saya ambil yang dua dimensi aja ya, komponennya X, Y. Berarti mengaliknya kayak gini. Kayak matriks. K dikali X, K dikali Y. Nah, dan semuanya dikali dengan bilangan real tadi, ya, si K-nya. Oke, saya kasih contoh. 2 kali vektor U. Vektor U-nya adalah 3, negatif 6. Nah, berarti kan semuanya komponen dikali 2. 2 kali 3, 6. 2 kali negatif 6, negatif 12. Nah, oke, gitu ya. Insya Allah mudah nih. Yang 3 dimensi juga sama. Pokoknya semua komponen tinggal dikali bilangan real tersebut. Bagian keempat, nah ini perkalian dua buah vektor. Jadi vektor dengan sesama vektor gitu. Misal saya punya vektor A dikali vektor B. Komponennya X1, Y1. Dan yang B X2, Y2. Nah, ini yang berbeda dengan matriks. Ya, ini beda dengan matriks karena vektor dikali dengan vektor, ya, ini nanti menjadi skalar. Ya.
Jadi dua buah vektor ini kalau kita kalikan hasilnya skalar atau bilangan real. Nah, jadi beda dengan matriks. Kalau matriks itu kan matriks kali matriks tetap suatu matriks, ya. Misal saya pakai simbol ini aja, matriks A kali matriks B. Ini matriks ya ceritanya. Nanti kan menghasilkan suatu matriks lagi, ya, matriks C. Kalau memang bisa dikali ya, asal memenuhi syarat, ya kan. Nah, ya, itu udah kan ya kalian di kelas 11 belajar matriks ya. Masih hapus. Nah, tapi untuk vektor ini aneh ya, saya bilang aneh ya karena vektor dengan vektor malah jadi skalar, jadi bilangan real. Nah, jadi kalian mengaliknya gampang, tidak sesulit vektor, mudah banget. X1 dikali sama X2, Y1 dengan Y2. Nah, tapi menulisnya nggak perlu pakai kurung. Nah, ini nanti langsung dijumlahkan aja. Jadi dia sepasang nih, X1 sama X2, Y1 dengan Y2. Nah, nanti dijumlah. Nanti baru dihitung berapa. Nah, akhirnya kan diperoleh bilangan real. Oke, kita kasih contoh ya. Misal nih, 1, 2 dikali 5 negatif 7. Nah, ini kan kita kali sepasang-sepasang ya. 1 dengan 5, 2 dengan negatif 7. Nah, nanti dijumlahkan. Nggak perlu pakai kurung-kurung, karena dia bukan vektor. Nah, tinggal dihitung 5, 2 kali negatif 7, negatif 14. Berarti 5 kurang 14. 5 kurang 14, negatif 9. Nah, jadi ini jawabannya. Negatif 9. Ya, bukan suatu vektor hasilnya. Nah, jadi di sini yang kadang banyak siswa keliru ya. Banyak siswa yang keliru nulisnya seperti ini. 1 kali 5, 2 kali min 7. Nah, masih pakai kurung. 5 min 14. Nah, ini kan vektor. Salah nih, nggak boleh. Ya. Nah, jadi langsung aja kayak begini. Menulisnya nggak perlu jadi bentuk vektor gitu. Karena pada dasarnya kan konsepnya vektor dikali vektor menjadi skalar. Jadi bilangan real. Nah, sampai di situ bisa dipahami. Saya Ibu. Oke, Bisa, Bu. sip. Oke, siswa yang lain juga kalau mau tanya silahkan ya. Kemarin sudah latihan, sedang proses saya koreksi. Nah, berarti perkalian dua vektor sudah beres ya. Oke, kita ke panjang vektor lagi. Nanti latihan-latihan soal di LKPD bisa dicoba. Yang kelima, panjang vektor. Nah, misal saya punya vektor U. Ini yang di ruang dua dimensi, X, Y. Nah, menulis panjang vektor itu kayak ada tanda mutlaknya kayak gini. Nah, ini artinya panjang vektor ya. Cara mencarinya mirip kayak Pitagoras. Akar komponennya kita kuadratkan, X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jadi komponennya masing-masing kuadrat baru dijumlah. Nah, kalau ini 3 dimensi, misal saya punya vektor V, X, Y, Z. Nah, berarti panjangnya adalah akar, nah masing-masing dikuadratkan. X kuadrat, tambah Y kuadrat, tambah Z kuadrat. Nah, tuh. Ya, tinggal dihitung aja. Kalau misalnya bisa disederhanakan, ya disederhanakan. Kalau tidak, berarti ya sudah bentuk akar aja. Contoh, saya punya vektor A nih. Misal ya, 6, 6, 3 misalkan. Nah, berapakah panjang vektor A? Panjang vektor A, kita masukkan aja datanya 6, 6, 3. Tapi masing-masing di kuadrat. 6 kuadrat, tambah 6 kuadrat, tambah 3 kuadrat. Hitung
6 kuadrat 36. Ini juga sama 36 tambah 9. Oke, 72 tambah 9 akar 81. Nah, akar 81 kan masih bisa ya kita hitung ya. Jadi 9. Nah, berarti panjang vektor tersebut adalah 9. Kalau misalkan nih, nggak bisa diakarkan. Misal saya punya vektor B, 1, 2, 4 misalkan. Atau ini negatif ya, biar ada negatif. 1, -2, 4. Nah, akar 1 kuadrat. Nah, negatif 2-nya hati-hati diberi kurung, lalu kuadrat. Tambah 4 kuadrat. 1 tambah 4 tambah 16. Itu jadi akar 21. Nah, akar 21 kan kita nggak bisa ya menyederhanakan lagi. Jadi sudah sampai situ aja. Jadi nggak perlu dicari pakai kalkulator, sudah cukup. Oke, udah ya. Panjang vektor sudah. Tadi perkalian skalar sudah juga. Nah, jadi yang terakhir vektor satuan. Nah, vektor satuan tadi udah sempat dibahas sedikit ya. Vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, ini panjangnya pasti satu. Misalkan kita punya vektor. Nih, misalnya vektor A. Nah, panjangnya si A ini bukan satu. Ya, panjangnya bukan satu. Terus kita disuruh cari vektor satuan yang searah sama A. Vektor satuan searah dengan si A. Nah, karena dia searah, ya, ini kita bisa gambar ilustrasi kayak gini ya. Nah, saya kasih nama U ya. Saya kasih nama U. Nah, ini kan dia lebih pendek nih jadinya. Nah, kita anggap aja ini panjangnya satu. Arahnya sama dan panjangnya jadi satu gitu. Maka vektor U tersebut adalah vektor A dibagi dengan panjangnya vektor A. Atau bisa juga ditulis begini. 1/panjang A dikali vektor A. Oke, nanti saya kasih contohnya ya. Oke, ini yang searah ya. Jadi ilustrasinya begini tadi. Arahnya sama, yang panjangnya dia jadi satu. Nah, misalkan tadi panjang A 3, misal ya, panjangnya 3. Nanti kita cari vektor U yang panjangnya satu. Arahnya sama. Nah, lalu misalkan lagi kita mau cari vektor satuan, arahnya sama. Ini saya kasih nama vektor V ya. Nah, maaf, arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan dengan si A. Dan panjangnya satu. Nah, ini bagaimana nih? Nah, sebenarnya gampang nih. Vektor satuan ya berlawanan arah. Nah, kalau berlawanan arah konsepnya itu kali negatif. Ya, rumusnya mirip persis, hanya ada negatifnya. Nah, jadi itu ya ada negatifnya. Atau begini nulisnya bisa juga. Negatif 1/panjang A dikali vektor A. Jadi negatif ini menandakan dia arahnya terbalik dari soal yang kita ketahui. Oke, biar jelas saya kasih contoh. Kalau Zoom-nya berakhir, nanti saya mungkin lanjut lagi ya dengan Quinta sama AB aja. Yang lain kalau mau ikut lagi terserah nggak apa-apa. Ini pemantapan buat mereka kan. Contoh vektor A, saya ambil yang sederhana aja ya angkanya. 1, 2, -3. Nah, nah, coba kita cek ya, panjangnya si A ini berapa? Apakah dia vektor satuan atau tidak? Kita cari kayak yang tadi, mencari panjang vektor 1 kuadrat
tambah 2 kuadrat, tambah negatif 3 kuadrat. 1 tambah 4 tambah 9. Akar 14. Nah, akar 14 itu 3, sekian-sekian ya, nggak usah kita cari ya. Ya udah. Nah, bukan satu. Yang jelas ini bukan satu. Nah, lalu kita mau cari vektor satuan searah. Ya, habis.